Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ala kulli man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, sebelum Bapak membahas tentang materi Ramadan, Bapak sapa dulu kalian nih. Kaifa halukum? La'alakum bi khairin. Ya, semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kalian, ibu guru kalian, dan juga seluruh kaum muslimin. Taib. Dan juga Bapak akan mengabsen ya. Kelas 1 A, B, C, D hadir ya. Kelas 2 juga hadir insyaallah. Kelas 3, kelas 4, kelas 5 harus hadir kelas 5 ya. Kelas 6 apalagi ini yang sudah paling besar. Insyaallah semuanya hadir ya. Walaupun Bapak enggak tahu kalian hadir ya, insyaallah hadir ya. Bilang hadir ataupun angkat tangan, angkat jempol lah. Taib. Yang akan Bapak sampaikan pada pembahasan di kajian Ramadan itu yaitu Fadlul Muttaqin, artinya keutamaan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuan kita berpuasa diantaranya adalah agar kita bertakwa. Maka diantara salah satu amalan yang menjadikan seseorang bertakwa adalah dengan melaksanakan puasa. Ayat tadi la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, agar kalian bertakwa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, ini salah satu juga amalan agar kita bertakwa kepada Allah, kita berdoa meminta kepada Allah ketakwaan. Nabi mencontohkan, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan dan kekayaan. Doa yang sangat baik ya. Kalian hafalkan dan laksanakan doa tersebut. Panjatkan agar diberi apa? Petunjuk, ketakwaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kekayaan. Ya, itu diantaranya juga agar kita menjadi takwa, kita berdoa meminta kepada Allah agar kita termasuk orang yang bertakwa. Kemudian apa sih itu takwa? Ya kan? Sebenarnya kita udah sering mendengar istilah takwa, tapi terkadang ada yang tahu atau ada yang tidak tahu sebenarnya apa takwa ini. Maka takwa, Bapak sebutkan dua definisi aja. Ya, ada yang mengatakan takwa ini definisi yang sudah masyhur, yang sudah terkenal lah. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa kedua yang dikemukakan oleh Tolak bin Habib, dia ini muridnya Ibnu Abbas, berarti seorang tabi'in. Kata Tolak bin Habib, takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa anta truka ma'asiyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas cahaya dari Allah karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Dari dua definisi takwa tersebut maka diambil nuqtah muhimmah.
ya, intisari yang penting bahwa takwa itu ada dua. Yang pertama melaksanakan, yang kedua meninggalkan. Melaksanakan perintah Allah atau ketaatan kepada Allah. Yang kedua menjauhi larangan Allah atau maksiat Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada takwa. Kemudian keutamaan orang yang bertakwa, banyak sekali keutamaan bertakwa. Bapak akan sebutkan beberapa saja. Yang pertama di antara keutamaan orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling hebat, orang yang paling mulia, yang paling baik, bukan orang yang kaya, bukan orang yang ganteng kayak kalian. Mudah-mudahan bertakwa juga ya. Bukan orang yang kaya, tetapi orang yang paling mulia, paling baik itu adalah orang yang bertakwa. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Qala atqahum. Kata seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling takwa di antara manusia?" Siapa yang paling mulia di antara manusia? Siapa orang yang paling mulia di antara manusia, yang paling baik? Kata Rasulullah, atqahum, yang paling mulia, yang paling bagus adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan pertama. Keutamaan kedua, bahwa orang bertakwa adalah orang yang akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bersama orang bertakwa. Di dalam surat An-Nahl ayat terakhir, Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan juga bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah akan bersama dengan orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, atau disilakan Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Apa artinya Allah bersama dengan orang yang bertakwa? Kalau Bapak katakan Bapak sekarang sedang dengan Pak Abdul, Pak Yusuf, Pak Imam, artinya Bapak berada di dalam sebuah tempat. Tetapi Allah bersama orang yang bertakwa, apakah kita berada satu tempat? Bukan. Kata para ulama, di antara Ibnu Katsir dan yang lainnya, Allah bersama dengan orang bertakwa artinya Allah akan menolongnya, akan Allah melindunginya, Allah akan membantunya. Kita sebutkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Hijrah apa arti hijrah itu? Berpindah. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah. Nabi mau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Suatu malam Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam Nabi mau hijrah dikepung oleh orang-orang Quraisy. Pemuda-pemuda bahkan yang gagah-gagah, bukan yang loyo-loyo, yang kuat-kuat kayak kalian nih. Laki-laki Iwan ini kuat-kuat ya. Ya, pemuda yang kuat-kuat. Bukan saja kuat, mereka disuruh bawa pedang atau golok. Mereka kuat bawa senjata. Untuk apa? Untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat bahwa sebaik-baik orang, manusia yang paling takwa adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah akan bersama Rasulullah. Allah akan menolong, Allah akan melindungi. Maka ketika itu Nabi sudah tengah malam ya, Nabi keluar. Begitu keluar, pemuda-pemuda udah ada di luar. Nabi kemudian disebutkan di dalam buku sirah, Nabi mengambil senggenggam tanah. Kemudian Nabi menaburkan ke wajah-wajah mereka atau ke kepala-kepala mereka. Begitu mereka ditaburkan, nah ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tutup oleh Allah pandangan mereka. Mereka tidak bisa melihat. Begitu Nabi keluar, tidak ada orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi selamat karena Nabi bersama Allah. Nabi keluar kemudian datang ke rumah Abu Bakar. Bersama Abu Bakar Nabi berhijrah. Kemudian Nabi berhijrah, nanti Nabi istirahat di Gua Sur, ya, di Gua Sur.
Sedangkan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang tadi jumlahnya 11 orang, yang diantaranya ada Abu Lahab, mereka nunggu-nunggu Nabi. Ketika mereka nunggu sampai beberapa jam, mereka intip. Oh, ada yang tidur. Dia sangka itu Rasulullah. Padahal yang tidur siapa? Ali bin Abi Thalib. Mereka tunggu sampai subuh. Ternyata keluarlah Ali bin Abi Thalib. Mereka marah. Wah, hai Ali, kemana Muhammad? Kata mereka. Kata Ali, saya tidak tahu. Maka Ali pun disiksa. Kemudian mereka pun, karena Nabi yang akan diancam, yang akan dibunuh, mereka mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan saja mengejar, mereka berusaha, di antaranya mereka mengadakan perlombaan atau sayembara. Siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad, baik hidup ataupun mati, akan diberikan hadiah 100 unta. 100 unta itu kira-kira 700 juta kali ya, sekitar kurang lebih lah. Siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad, baik dia hidup ataupun mati, akan dikasih hadiah 100 unta, 700 juta. Waduh, bisa jadi kaya itu. Maka mereka pun mencari. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada sama Abu Bakar di mana? Di Gua Sur, lagi istirahat. Setelah mereka mencari, ternyata ada yang sampai ke Gua Sur. Ada yang sampai ke mereka itu. Mereka yang mencari, ada yang naik kuda, ada yang naik unta, ada yang naik ayam. Enggak ada. Ada yang naik kuda, unta atau jalan kaki. Setelah itu mereka ada yang sampai di gua. Kata Abu Bakar Siddiq di riwayat Imam Bukhari Muslim, nadartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghori. Aku melihat kaki mereka di atas kami. Kami berada di dalam gua. Maka aku katakan, ya Rasulullah, lau anna ahadakum yanduru tahta aqdamaihi la absarana. Ya Rasulullah, seandainya mereka itu melihat kaki-kaki mereka, pasti mereka itu akan melihat kita. Kita akan ditangkap, akan dibunuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah cantumkan di dalam surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kami. Atau di dalam hadisnya, ma dunnuka ya Aba Bakrin bisani Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah bersama Nabi, bersama Abu Bakar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, tidak ada seorang pun dari kafir Quraisy yang melihat ke kaki mereka. Tidak ada yang melihat ke gua. Tidak ada yang melihat Rasulullah, sehingga mereka pun pulang dan Rasulullah selamat. Nah, ini Allah bersama orang yang bertakwa, Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya. Kemudian juga di antara keutamaan orang yang bertakwa, bahwa orang bertakwa ini Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman di dalam surat At-Tolaq. Ini kelompok bapak nih, ada kelas 5 yang sudah hafal ya. Surat At-Tolaq kelas 6 apalagi lah, udah hafal semuanya ini insyaallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan segala perkara jalan keluar dan akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, orang yang bertakwa ini tahu-tahu mendapatkan rizki. Ya, kita lagi diam-diam di rumah, tahu-tahu ada yang ngirim sembako, ada yang ngirim uang. Ini rizki yang tidak disangka, sangat contohnya itu. Jadi Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Baik, Bapak sebutkan kisah yang kedua, bahwa Allah akan bersama orang yang bertakwa. Allah akan melindungi, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Seorang pemuda ya di Damaskus, Syria. Dia masuk ke masjid. Masjid namanya Masjid At-Taubah, bukan Masjid Nawawi, masjid kita, Masjidnya At-Taubah. Kemudian pemuda ini berkata, "Ya Syekh,
Saya ingin belajar ilmu, tapi saya orang miskin. Saya ingin belajar ilmu, akan mentaati perintah Allah dan juga ketentuan engkau, tapi saya tidak punya harta. Tolonglah saya akan bersihkan masjid, saya akan bantu engkau, tapi tolong saya kasih makan. Kata saya, taib, saya kasih makan engkau kalau saya ada makan. Kalau tidak ada makanan, kita bareng puasa. Ya, saya makan, kamu makan. Saya tidak makan puasa, kamu berpuasa. Baik saya, kata si pemuda ini, pemuda soleh yang akan menuntut ilmu. Kemudian dia pun belajar sama si saya ini, seorang tabi'in. Ini kisah nyata. Kemudian si pemuda ini belajar, dan benar saya ini orang yang juhud. Makan, ada makanan makan, tidak ada makanan berpuasa. Makan, puasa. Dan disebutkan 3 hari saya ini sama si pemuda ini tidak ada makanan. Berarti berpuasa kayak kita ini. Tidak makan ya, tapi kalau kita nanti makan ada makanan. Kalau ini si pemuda sama saya ini tidak ada makanan. Benar-benar tidak ada makanan. Kalau kita banyak nanti, ya insya Allah ya ada kolak dan lain sebagainya. Kemudian kata, karena dia kelaparan, udah 3 hari merasa ingin makan, datanglah bisikan setan kepada si pemuda itu. Wahai pemuda, kamu ini kalau tidak makan mati kamu. Udahlah mencuri. Ayo daripada kamu mati. Nah, si pemuda ini tergoda. Dia akhirnya gimana? Dia berusaha untuk cari makanan, mencuri. Dia loncat ke atap rumah, ke genteng. Kemudian di rumah pertama dilihat ke bawah tidak ada makanan. Ada orang-orang yang lagi kerja. Dia lewat karena percuma, tidak ada makanan. Masuk ke rumah kedua, di rumah kedua dia melihat suatu dapur. Di dapur ini ada ada sebuah panci. Di panci itu ada asap. Ternyata asap ini mengeluarkan aroma yang enak, masakan yang enak. Wah, si pemuda ini udah terangsang ingin makan tersebut. Akhirnya dia loncat dari mana? Dari atas ke bawah turun. Setelah loncat, dia buka panci tersebut. Ternyata di panci itu ada makanan. Diangkat makannya ini apa? Terong. Tapi terongnya enak. Dimasak dengan makanan dengan yang enak seperti ibu kalian lah, masakan enak. Ibu guru juga ini masaknya enak-enak loh. Ini terong enak, walaupun terong dia makan. Setelah dia makan, dia mau menelan. Dia ingat bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang berdosa, perbuatan yang tidak layak oleh orang bertakwa, orang-orang beriman dilakukan. Dia sadar akan hal ini. Kemudian karena dia sadar, dia tinggalkan terong tersebut yang dia mau nelan, dia nggak jadi nelan, dia muntahkan. Dia tidak jadi. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan karena Allah. Kemudian dia pulang kemana? Ke masjid. Ternyata ketika sampai di masjid, ya ada syekh, kemudian ada 2 orang. Yang satu seorang yang sudah tua, yang satu seorang perempuan yang pakai cadar. Kemudian bertiga ini ngobrol, lagi konsultasi lah, tanya jawab. Kemudian setelah itu si syekhnya ini manggil, "Hei syabab ta'al, hei pemuda sini." Maka si pemuda pun datang. "Ada apa ya syekh? Kamu ingin menikah enggak?" "Kamu sudah menikah belum?" "Belum ya syekh." "Kamu ingin nikah enggak?" Dia diam gak menjawab. "Kamu ingin nikah enggak? Kamu ingin nikah enggak?" 3 kali. Kata si pemuda, "Ya syekh, bagaimana saya mau menikah? Menikah itu harus punya harta. Sedangkan saya 3 hari ini tidak makan. Bagaimana saya mau memberi makan istri saya?" "Oh begini, wahai pemuda, ini ada seorang perempuan. Dia perempuan yang ditinggal oleh suaminya, ya. Baru ditinggal oleh suaminya. Kemudian masa iddahnya sudah selesai, dia ingin mencari suami, takut terfitnah. Wanita solihah. Kamu mau menjadi suaminya, dia banyak hartanya." Kata si pemuda, "Ya, baiklah ya syekh, saya mau menjadi suaminya." Kemudian ditanya kepada perempuannya, "Hei perempuan, kamu nikah dengan dia? Dia orang soleh, orang bertakwa insya Allah." "Iya, saya mau." Akhirnya dinikahkan. Terjadilah pernikahan.
Setelah terjadi pernikahan, kata si perempuan ini karena sudah resmi menjadi suaminya, dia berkata, "Wahai suamiku, ayo kita ke rumah. Ayo." Berangkat keduanya ke rumah. Melewati rumah pertama, ini si pemuda udah deg-degan. Walah, jangan-jangan ini rumahnya yang saya loncat pertama. Oh, bukan. Ternyata dia lewat ke rumah pertama. Begitu sampai ke rumah kedua, dia berhenti ini si perempuan dan masuk. Deg-degan itu si pemuda. Waduh, benar ini rumahnya. Ternyata begitu dia masuk, lihat dia ke dapurnya, Masya Allah benar, ini yang saya tadi nyuri. Si perempuan ini berkata, "Wahai suamiku, tunggu. Katanya engkau 3 hari belum makan ya. Tentunya Anda sangat lapar. Tunggu, saya akan ngambil makanan." Kemudian dia pun pergi ke dapur. Begitu pergi ke dapur, dia buka panci, dia menjerit. Wow, begitu ya kurang lebih. Kenapa? Siapa yang makan makanan saya ini? Kata si perempuan tadi itu. Kata si pemuda datang. Jangan keras-keras. Begini ceritanya. Saya tadi itu lapar. Ya, kemudian saya dibisikin oleh setan. Maka saya mencari makanan dan masuk ke rumah anti dan saya makan. Ketika saya mau makan makanan itu terong, saya kunyah. Ketika saya mau nelan, saya ingat bahwa ini perbuatan dosa. Saya tinggalkan. Saya nggak mau perbuatan ini, makanan ini yang haram masuk ke dalam perut saya. Saya bertobat kepada Allah. Saya pergi tinggalkan. Saya muntahkan tuh masih ada muntahannya. Kata istrinya ini, Masya Allah, suamiku, engkau meninggalkan perkara haram, meninggalkan makanan yang sedikit karena Allah Subhanahu wa taala. Engkau tinggalkan makanan haram yang sedikit karena Allah. Allah gantikan makanan tersebut yang halal dan yang lebih baik. Bahkan bukan saja makanannya, pancinya jadi milik engkau. Rumahnya milik engkau, pemilik rumahnya pun jadi milik engkau. Masya Allah, itu meninggalkan perkara yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan coba-coba nanti nyuri terong ya, nggak boleh. Ya, itu karena orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan yang haram karena Allah gantikan yang lebih baik. Itulah di antara keutamaan orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan karena Bapak dibatasin waktu ya oleh panitia. Apa-apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu dari kekeliruan Bapak mohon maaf, dan Bapak ucapkan kepada ibu guru, teman-teman ibu bapak guru yang telah menyaksikan serta mendukung, dan semoga kalian ini menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kuisnya silakan kalian jawab dan berikan setorkan kepada walas kalian, nanti dari walas kirim ke Bapak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.